Pernahkah kamu duduk sendirian di tengah malam, saat dunia terasa begitu bising, namun hatimu justru kosong dan lelah tanpa sebab yang jelas? Kita hidup di zaman serba cepat, serba ingin diakui. Setiap langkah diiringi pamrih, setiap niat diselipi harap. Aneh, semakin banyak yang kita kejar, semakin jauh kita dari rasa tenang yang kita cari. Leluhur Jawa sudah lama menyadari penyakit ini. Mereka tidak menyebutnya depresi, tidak pula krisis identitas. Mereka menyebutnya kehilangan rasa sejati. Karena itulah, mereka memilih jalan yang tidak ramai, jalan yang sunyi, jalan yang jarang berani ditempuh manusia modern. Sebuah laku yang tidak menjanjikan pujian, tidak menawarkan tepuk tangan, bahkan sering disalahpahami sebagai kelemahan. Namanya sepi ing pamrih, laku sunyi. Bukan melarikan diri dari dunia, melainkan berani menanggalkan ego, menghadapi diri sendiri tanpa topeng, dan masuk ke ruang batin paling dalam. Tempat kebenaran sering bersembunyi dalam diam. Dan jika kamu masih bertahan menonton sampai detik ini, mungkin bukan kebetulan kamu menemukan video ini. Sebelum cerita ini dimulai, tulis di kolom komentar dari kota mana saja kalian menonton cerita ini. Saya doakan kalian dilapangkan luas rezekinya dan berkah selalu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan bisa menyuguhkan cerita menarik lainnya dan lebih seru lagi. Di masa lalu, leluhur Jawa tidak mengenal hidup sebagai perlombaan. Mereka tidak bangun pagi untuk saling mendahului, tidak bekerja untuk mengalahkan sesama, dan tidak beribadah untuk dipertontonkan. Hidup bagi mereka adalah laku, bukan sekadar rangkaian aktivitas, melainkan perjalanan batin yang harus dijalani dengan kesadaran penuh. Namun perlahan, arah itu bergeser. Manusia mulai lupa bahwa hidup bukan hanya soal memiliki, tetapi juga tentang menjadi. Keinginan yang awalnya sekadar kebutuhan, berubah menjadi ambisi yang tak pernah kenyang. Disinilah konflik itu mulai tumbuh. Bukan konflik yang terlihat oleh mata, melainkan konflik yang bersembunyi di dalam batin manusia sendiri. Leluhur Jawa menyebut keadaan ini sebagai rame ing pamrih. Segala sesuatu dilakukan dengan tujuan tersembunyi. Berbuat baik agar dipuji, berilmu agar dihormati, beragama agar diakui paling benar. Pamrih tidak selalu kasar. Ia halus, licin, dan sering menyamar sebagai niat suci. Manusia modern jarang menyadari bahwa pamrih perlahan menggerogoti rasa. Ketika rasa mulai tumpul, hati tidak lagi peka membedakan mana yang tulus dan mana yang palsu. Kita tersenyum, tapi hati mengeluh. Kita terlihat tenang, tapi batin gaduh. Kita sibuk berbicara tentang makna hidup, namun lupa mendengarkan hidup itu sendiri. Leluhur Jawa memandang keadaan ini dengan kegelisahan yang dalam. Mereka melihat manusia semakin pintar, namun semakin jauh dari kebijaksanaan. Semakin banyak tahu, namun semakin sedikit mengerti. Dunia menjadi ramai, tetapi manusia justru merasa sendirian. Konflik batin itu semakin terasa ketika manusia mulai takut pada kesunyian. Diam dianggap kosong, sendiri dianggap kalah. Padahal bagi leluhur, diam adalah pintu, dan sunyi adalah guru. Namun manusia modern menutup pintu itu rapat-rapat. Kesunyian diisi dengan suara. Kekosongan ditutup dengan hiburan. Luka batin disamarkan dengan kesibukan. Tanpa sadar, manusia mulai hidup di permukaan. Tak pernah benar-benar menyelam ke dalam dirinya sendiri. Leluhur Jawa melihat bahaya besar di sini. Bukan karena dunia menjadi maju, tetapi karena manusia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ketika pamrih memimpin, ego menjadi raja. Dan ketika ego berkuasa, rasa akan tersingkir. Inilah awal dari keterputusan batin. Manusia tak lagi selaras dengan alam.
tak lagi jujur pada nurani, dan tak lagi peka pada tanda-tanda kehidupan. Konflik ini tidak meledak dalam satu malam. Ia tumbuh perlahan, seperti karat yang menggerogoti besi dari dalam. Hingga suatu saat, manusia merasa lelah tanpa tahu sebabnya, gelisah tanpa tahu apa yang hilang, dan kosong tanpa tahu apa yang kurang. Di titik inilah, leluhur Jawa tidak menawarkan solusi instan. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada janji kebahagiaan cepat. Mereka justru mengajukan pertanyaan yang sunyi, namun mengguncang kesadaran. Apakah yang kamu jalani ini benar-benar hidupmu? Atau hanya bayangan dari keinginan orang lain? Pertanyaan inilah yang menjadi pemantik konflik sesungguhnya. Karena saat manusia mulai bertanya, ia harus siap menghadapi jawaban yang tidak selalu menyenangkan. Dan dari sinilah, jalan sepi ing pamrih, laku sunyi, perlahan mulai memperlihatkan dirinya. Bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai tantangan batin yang jauh lebih berat. Konflik itu tidak berhenti pada kesadaran bahwa manusia telah kehilangan rasa. Justru disitulah masalah menjadi semakin rumit. Ketika seseorang mulai menyadari ada yang salah dalam hidupnya, ia seringkali tidak langsung berubah. Sebaliknya, ia berusaha menutupi kegelisahan itu dengan alasan, pembenaran, dan kesibukan baru. Pamrih bekerja dengan cara yang sangat cerdas. Ia tidak datang sebagai kejahatan yang jelas, melainkan sebagai bisikan yang terdengar masuk akal. Bukankah wajar ingin dihargai? Bukankah normal ingin diakui? Bukankah semua orang juga melakukan hal yang sama? Pelan-pelan, manusia mulai berdamai dengan pamrih. Yang awalnya merasa gelisah, kini mulai menganggap kegelisahan itu sebagai bagian dari hidup. Di titik inilah komplikasi batin muncul. Karena ketika pamrih sudah dianggap normal, rasa tidak lagi menjadi penuntun, melainkan pengganggu yang harus dibungkam. Leluhur Jawa memahami tahap ini sebagai fase paling berbahaya. Bukan saat manusia berbuat salah, tetapi saat manusia tidak lagi merasa bersalah. Kesunyian yang dahulu dihormati, kini justru dihindari. Diam dianggap mengancam, karena dalam diam, suara hati mulai terdengar. Manusia modern belajar menghindari sunyi. Dengan segala cara, musik diputar meski tak didengarkan. Layar dinyalakan meski tak ditatap. Percakapan dilakukan bukan untuk memahami, melainkan untuk mengusir sepi. Tanpa disadari, manusia menciptakan kebisingannya sendiri. Komplikasi semakin dalam ketika manusia mulai kehilangan keberanian untuk jujur pada dirinya sendiri. Ia tahu hidupnya tidak utuh, namun takut jika harus mengakui kekosongan itu. Karena mengakui kekosongan berarti mengakui kegagalan. Dan ego tidak pernah siap untuk itu. Leluhur Jawa menyebut keadaan ini sebagai batin pecah. Tubuh berjalan ke satu arah, pikiran ke arah lain, sementara rasa tertinggal entah di mana. Manusia terlihat hidup, namun sebenarnya sedang menjauh dari dirinya sendiri. Disinilah laku sunyi mulai terasa menakutkan. Bukan karena sunyi itu gelap, melainkan karena sunyi memantulkan bayangan diri apa adanya. Dalam sunyi, topeng tidak bisa dipakai, pencitraan runtuh, dan pamrih kehilangan tempat bersembunyi. Karena itulah banyak orang berhenti tepat sebelum masuk ke tahap ini. Mereka merasa cukup dengan pengetahuan, cukup dengan simbol, cukup dengan identitas. Padahal leluhur Jawa mengajarkan bahwa pengetahuan tanpa laku hanyalah beban baru bagi batin. Komplikasi mencapai titik yang semakin menyesakan ketika manusia mulai mengira dirinya telah sadar, padahal hanya mengganti pamrih lama dengan pamrih yang lebih halus. Dari pamrih duniawi berubah menjadi pamrih spiritual. Dari ingin dipuji manusia
berubah menjadi ingin dianggap bijak. Disinilah jebakan paling licin berada. Leluhur Jawa memperingatkan bahwa jalan batin tidak semakin ringan. Seiring bertambahnya pengetahuan, justru semakin berat, karena yang dilawan bukan lagi dunia, melainkan diri sendiri. Pada tahap ini, manusia berada di persimpangan paling sunyi. Jika ia terus lari, ia akan hidup dalam kebisingan yang tak pernah selesai. Namun jika ia berani berhenti, ia harus siap menghadapi kehancuran ego. Dan belum semua orang siap kehilangan gambaran tentang dirinya sendiri. Inilah mengapa konflik batin semakin memuncak. Karena laku sunyi bukan sekadar pilihan, melainkan keputusan yang menuntut keberanian paling dalam. Sebab begitu seseorang benar-benar melangkah ke dalam sunyi, tidak ada lagi jalan untuk berpura-pura. Pada akhirnya, manusia akan sampai pada satu titik yang tidak bisa dihindari siapapun. Titik ketika semua kebisingan tidak lagi mampu menutupi kekosongan. Titik ketika kesibukan tidak lagi ampuh mengusir gelisah. Titik ketika senyum tidak lagi sanggup menyamarkan luka batin. Disinilah klimaks itu terjadi, bukan di tengah keramaian, melainkan di dalam kesunyian yang paling dalam. Leluhur Jawa menyebut momen ini sebagai waktu pepeteng ing rasa. Saat rasa berada dalam kegelapan total, manusia duduk sendirian, tanpa peran, tanpa gelar, tanpa pembenaran. Semua yang selama ini menjadi sandaran, perlahan runtuh satu persatu. Ambisi tidak lagi memberi tenaga, pujian tidak lagi menguatkan, identitas tidak lagi menyelamatkan. Yang tersisa hanyalah diri sendiri, berhadapan langsung dengan batinnya. Di titik inilah, ego melawan sekuat tenaga. Ia membangkitkan ketakutan terdalam. Takut gagal, takut tidak berarti, takut kehilangan arah. Ego berbisik, jika kamu melepaskan pamrih, siapa dirimu? Jika kamu tidak mengejar apa-apa, untuk apa kamu hidup? Pertanyaan-pertanyaan ini menghantam lebih keras daripada kritik dari luar manapun. Inilah pertempuran paling sunyi dan paling menentukan dalam hidup manusia. Tidak ada saksi, tidak ada tepuk tangan, tidak ada jalan mundur. Leluhur Jawa memahami bahwa pada fase ini, banyak orang berhenti, bukan karena mereka lemah, tetapi karena kehilangan ego terasa seperti kematian. Dan memang, dalam laku sunyi, ada sesuatu yang harus mati, agar sesuatu yang lebih jujur bisa hidup. Kesunyian pada tahap ini tidak lagi menenangkan. Ia menekan. Ia memaksa manusia melihat bayangan dirinya. Tanpa cahaya palsu, semua luka lama muncul. Semua kesalahan yang pernah ditutupi terasa kembali. Semua niat yang tidak tulus menampakkan wajah aslinya. Disinilah rasa sakit yang sesungguhnya. Bukan sakit fisik, melainkan sakit karena kejujuran yang tak bisa ditawar. Namun justru di puncak kegelapan itulah sesuatu mulai berubah. Ketika manusia berhenti melawan, berhenti membela diri, dan berhenti mencari alasan, rasa mulai bergerak. Bukan sebagai emosi, melainkan sebagai kesadaran murni. Manusia menyadari bahwa selama ini, ia tidak benar-benar hidup, melainkan sibuk mempertahankan gambaran tentang dirinya. Dan kesadaran itu menghantam lebih keras daripada semua konflik sebelumnya. Pada saat inilah, makna sepi ing pamrih benar-benar diuji. Bukan sekadar tidak berharap imbalan, tetapi berani melepaskan kebutuhan untuk diakui. Berani menjadi kecil, berani menjadi kosong. Laku sunyi mencapai puncaknya, ketika manusia tidak lagi bertanya, apa yang akan aku dapatkan? Melainkan, apa yang harus aku lepaskan? Dan disinilah klimaks sejati terjadi. Bukan ledakan, bukan kemenangan,
melainkan keheningan yang dalam, hening yang menggetarkan. Manusia tidak menemukan jawaban besar, tetapi menemukan kejujuran paling sederhana, bahwa hidup tidak perlu dibuktikan, cukup dijalani dengan sadar. Namun jalan belum selesai, karena setelah ego runtuh, manusia harus belajar hidup kembali, tanpa topeng yang selama ini melindunginya. Dan itulah tantangan berikutnya. Setelah ego runtuh dan perlawanan berhenti, tidak ada sorak kemenangan, tidak ada perasaan agung, tidak pula muncul rasa, telah sampai. Yang hadir justru sesuatu yang sangat sederhana, kelegaan yang tidak ramai, kesunyian yang sebelumnya menekan, kini terasa berbeda. Ia masih sunyi, namun tidak lagi menakutkan. Seperti malam setelah hujan lebat, udara terasa lebih ringan. Tanah masih basah, dan dunia seakan bernapas pelan. Manusia mulai menyadari bahwa yang membuat sunyi terasa berat bukanlah sunyi itu sendiri, melainkan ego yang menolak diam. Ketika ego melemah, sunyi berubah fungsi. Ia tidak lagi menjadi ruang penghakiman, melainkan ruang pemulihan. Leluhur Jawa menggambarkan fase ini sebagai adem ayem ing rasa, bukan kebahagiaan yang meledak, melainkan ketentraman yang meresap. Manusia mulai melihat hidup tanpa dorongan untuk segera menilai, tidak tergesa menyimpulkan, tidak sibuk membandingkan. Perasaan ingin diakui masih sesekali muncul, namun tidak lagi berkuasa. Ia datang, disadari, lalu dibiarkan pergi. Inilah penurunan ketegangan yang sejati, bukan karena masalah hilang, tetapi karena cara memandang masalah berubah. Manusia tidak serta-merta menjadi bijak. Ia masih bisa lelah, masih bisa kecewa. Namun kini, ia tidak lagi melawan rasa itu. Ia belajar duduk bersama perasaannya, tanpa perlu mengusir, tanpa perlu membenarkan. Leluhur Jawa percaya bahwa kedewasaan batin bukan ditandai oleh tidak adanya luka, melainkan oleh kemampuan untuk tidak diperbudak oleh luka itu. Pada tahap antiklimaks ini, manusia mulai berdamai dengan ketidaksempurnaan. Ia tidak lagi sibuk memperbaiki citra, melainkan memperbaiki hubungan dengan dirinya sendiri. Sunyi menjadi teman berjalan, bukan tempat bersembunyi, bukan pula tempat melarikan diri. Dalam laku sunyi, manusia mulai merasakan hal yang dulu luput. Suara napasnya sendiri, detak jantung yang tenang, dan hadirnya waktu yang tidak tergesa. Dunia luar tidak berubah secara drastis. Keramaian tetap ada, tuntutan tetap berjalan. Namun kini, keramaian itu tidak lagi masuk sampai ke pusat batin. Pamrih masih muncul, tetapi tidak lagi memimpin. Ia hanya bayangan yang lewat, bukan arah tujuan. Inilah antiklimaks yang tidak dramatis, namun menentukan. Karena di titik ini, manusia mulai hidup tanpa dorongan berlebihan untuk menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Ia mulai menerima hidup sebagai proses, bukan sebagai panggung pembuktian. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa ketenangan sejati bukan hasil dari menguasai dunia, melainkan dari berhenti bertengkar dengan diri sendiri. Dan saat pertengkaran itu mereda, hidup terasa lebih jujur, tidak selalu indah, namun terasa nyata, tidak selalu mudah, namun terasa utuh. Inilah fase ketika ketegangan menurun, bukan karena jawaban ditemukan, tetapi karena pertanyaan tidak lagi menuntut jawaban yang tergesa. Sunyi kini bukan lawan, ia menjadi ruang di mana manusia belajar berjalan dengan pelan, namun sadar. Dan dari sinilah, jalan menuju penyelesaian perlahan mulai terbuka.
Setelah ketegangan mereda dan batin mulai lapang, manusia perlahan memasuki tahap yang oleh leluhur Jawa tidak dianggap sebagai kemenangan, melainkan kembali ke keseimbangan. Tidak ada deklarasi besar, tidak ada perubahan yang mencolok dari luar, namun di dalam, sesuatu telah berpindah tempat. Rasa yang dulu tercecer, perlahan kembali ke pusatnya. Manusia mulai memahami bahwa sepi ing pamrih, laku sunyi, bukan tujuan akhir, melainkan cara hidup. Bukan untuk menjauh dari dunia, tetapi untuk hadir di dunia, tanpa diperbudak olehnya. Di tahap resolusi ini, manusia mulai menjalani hari dengan kesadaran yang lebih utuh. Ia bekerja, bergaul, dan beribadah, namun tidak lagi digerakkan oleh kegelisahan lama. Pamrih masih ada, karena manusia tetap manusia. Namun kini, pamrih tidak duduk di kursi kemudi. Ia hanya penumpang, yang kehadirannya disadari. Leluhur Jawa menyebut keadaan ini sebagai waspada ing laku. Hidup dengan penuh perhatian, namun tanpa ketegangan berlebihan. Manusia mulai bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, antara niat dan ambisi, antara ikhlas dan sekadar pasrah. Yang paling terasa berubah, bukanlah keadaan luar, melainkan cara menyikapi hidup. Ketika masalah datang, ia tidak lagi panik. Ketika pujian hadir, ia tidak lagi mabuk. Ketika kehilangan terjadi, ia tidak lagi runtuh sepenuhnya. Karena kini, ia memiliki sandaran di dalam dirinya sendiri. Resolusi ini bukan berarti hidup menjadi mudah, namun hidup menjadi lebih jujur. Dan kejujuran itulah yang membuat manusia tidak lagi tercerai oleh tuntutan yang tak ada habisnya. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa hidup yang selaras bukan hidup tanpa masalah, melainkan hidup yang tahu kemana harus kembali saat goyah. Dan tempat kembali itu adalah rasa yang telah diasah melalui laku sunyi. Pada tahap ini, manusia tidak lagi sibuk bertanya, "Apa makna hidupku?" Melainkan mulai bertanya dengan lebih sederhana, "Apakah aku hadir sepenuhnya dalam hidup ini?" Kesederhanaan pertanyaan itu menjadi tanda bahwa batin tidak lagi terjebak dalam pencarian tanpa ujung. Resolusi bukan penutupan cerita, melainkan awal dari hidup yang lebih sadar, tanpa hingar-bingar, tanpa tuntutan pembuktian. Manusia kembali menjalani perannya di dunia, namun dengan jarak batin yang sehat. Ia terlibat, namun tidak tenggelam. Ia peduli, namun tidak kehilangan dirinya. Inilah penyelesaian yang diajarkan leluhur Jawa. Tidak dramatis, tidak menggetarkan, namun kokoh. Karena yang diselesaikan bukanlah dunia, melainkan cara manusia berada di dalamnya. Dan ketika itu terjadi, hidup tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai perjalanan yang bisa dijalani dengan sadar dan tentram. Pada akhirnya, tidak ada garis finish dalam perjalanan batin. Yang ada hanyalah langkah demi langkah yang dijalani dengan kesadaran. Leluhur Jawa tidak pernah menjanjikan hidup tanpa luka, tanpa kehilangan, atau tanpa kegelisahan. Yang mereka tawarkan hanyalah cara agar manusia tidak tersesat. Di tengah semua itu, ketika seseorang telah melewati sepi ing pamrih dan laku sunyi, ia tidak berubah menjadi sosok yang berbeda. Ia tetap manusia biasa, namun ia tidak lagi terpecah. Ia tahu kapan harus bergerak, dan kapan harus diam, kapan harus menggenggam, dan kapan harus melepaskan. Kesadaran itulah yang membuat hidup terasa utuh. Meski tidak sempurna, dunia tetap ramai. Zaman terus bergerak,
Tekanan hidup tidak serta-merta hilang. Namun batin yang telah mengenal sunyi, tidak lagi mudah goyah. Manusia belajar hidup tanpa berlebihan, tidak larut dalam ambisi, tidak tenggelam dalam keluhan. Ia berjalan di dunia dengan langkah yang lebih ringan, karena tidak lagi membawa beban yang sebenarnya tidak perlu. Akhir cerita ini bukan tentang menjadi paling bijak, bukan pula tentang mencapai puncak spiritual. Akhirnya hanyalah tentang menjadi hadir sepenuhnya sebagai manusia. Hadir dalam senyum yang jujur, hadir dalam kerja yang cukup, hadir dalam doa yang tenang, hadir dalam diam yang tidak kosong. Dan jika suatu hari kegelisahan itu kembali datang, ia tidak lagi panik, karena ia tahu jalannya pulang. Sunyi tidak lagi ditakuti, pamrih tidak lagi dikejar, rasa tidak lagi diabaikan. Disitulah ajaran leluhur Jawa tetap hidup, bukan dalam kata-kata, melainkan dalam cara manusia menjalani hidupnya setiap hari. Dan mungkin, jika kamu merasa cerita ini berbicara langsung ke hatimu, itu bukan karena kamu sedang mencari jawaban. Bisa jadi, kamu hanya sedang diingatkan untuk kembali pulang ke dirimu sendiri.